Baru 6. 8 kelas baru 6. Ya 8 kelas ya. 8 kelas 6 orang. Kelihatannya orang ganteng gitu ya. Mau langsung ditampilin? Tampilin aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you this morning? Fine. Fine. Okay, we can continue our lesson. For today, we continue our lesson about maybe you all still remember last week our program or our lesson about linking verb or to be, you know. But if I am not wrong, you all have task at home. Jadi kalau tidak salah kalian di rumah itu punya tugas, ya? Ya, Pak. Oke. Namun kalau saya lihat tugasnya dari tiap-tiap kelas, itu kurang lebih kan kelas itu kalau yang masuk Google ya, Google Classroom itu kurang lebih sekitar 20-an yang sudah masuk. Baik dari TKJ, TB, dan TOI. Tapi yang nyetor tugasnya paling banyak itu 5 orang. Bahkan ada yang 3 orang. Nggak tahu tuh yang lainnya pada kemana. Nah, dan hari ini juga for today, hari ini baru berapa ini yang masuk, yang ikut Zoom meeting. Banyak nih, baru 17 students. 39, Pak. 39. Ya? Gimana? Wah. Ya, aku mau 39. 39. 39 in English? 39. 13? 9. 39. Oke. Oke. Oke, people, listen to me. Ya, dengarkan dulu ya. Jadi begini, dalam kalimat bahasa Inggris gitu ya, setiap kalimat bahasa Inggris itu harus mempunyai kata kerja. Jadi setiap kalimat bahasa Inggris harus mempunyai kata kerja atau biasa kita sebut dengan verb. Jadi dengan apa yang saya katakan tadi, setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus mempunyai kata kerja. Harus. Oleh karena itu,
untuk siswa-siswi mau tidak mau harus banyak vocabulary tentang kata kerja gitu. Nah, sekarang coba kira-kira kita untuk diri sendiri. Saya ini sudah ingat kata kerja sekitar berapa sih? Ada enggak sih sampai 500 kata kerja yang hafal? Atau mungkin cuman 10 atau mungkin cuman berapa gitu. Karena kan kita atau kalian ini belajar dari SD sudah belajar bahasa Inggris. SMP belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang kelas 10, kelas kemarin waktu SMK belajar bahasa Inggris, sekarang sudah kelas 12. Otomatis. Jadi perbendaraan verb yang kalian miliki itu sudah banyak. Oleh karena itu sebetulnya untuk kelas 12 seperti yang tugas yang saya kasih kemarin itu sebenarnya tidak sulit membuat kalimat. Karena tadi sudah saya katakan setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus mempunyai kata kerja. For example in Indonesia, contohnya dalam bahasa Indonesia, saya belajar. Nur Indah. Okay, please translate in English. Saya belajar. Hello? Okay, what do you know? What do you know in English? Saya belajar. Siapa yang tahu? Aku. Oke. I'm studying. Ah? I'm studying. I am? I'm studying. I'm study. Sama aja sih. I am study. Ya. Not I study, not I am studying, or I study. I study. I study. Ya. Not I am. I'm Huh? juga sih. I am study, Kalau or I study, or I am studying. Kalau I'm studying tuh lagi dilakukan ya Pak ya? Ah. Kalau I am study. Oke. Bahasa Indonesianya tadi adalah contohnya saya belajar. Saya belajar. Belajar kata kerja bukan? Iya. Nah, belajar kata kerja atau verb. Belajar itu bahasa Inggrisnya adalah study. Saya adalah I, kan gitu. Nah, seperti kemarin tugas, buatlah kalimat tersebut yang mempunyai subjek, predikat, objek, keterangan waktu dan tempat atau keterangan waktu dan tempat seperti itu. Nah, I di situ adalah sebagai subjek. Tuh. Terus study, kata kerja verb sebagai predikat. Ya, jadi I study, not I am study, seperti itu. Why kan gitu? Kenapa? Bener ya Pak? Yes, because I study, not I am study. Why? Kenapa I study, tidak I am study? Karena tadi saya katakan, setiap kalimat harus mempunyai kata kerja. For example, I study, saya bekerja. If, jikalau I say, saya beautiful, saya cantik. Bahasa Inggrisnya apa? I beautiful. I Beautiful. I beautiful. Okay, look at different between I difficult and I study. Lihat perbedaannya antara I beautiful, I study. Saya belajar, saya cantik. Saya belajar cantik. Nah,
Kalau I beautiful tuh kayak nggak nyambung nggak sih, Pak? Ya, Nyambung. nggak nyambung, nggak nyambung. Beautiful. Oke, study tadi kata Kerja. Beautiful kata apa? Kerja. Nah, Kata sifat. kata sifat. Itu. Jadi tadi itu yang saya katakan, setiap kalimat harus mempunyai kata kerja atau verb. For example, I study. Next, seterusnya how. Bagaimana kalau kalimat itu tidak mempunyai kata kerja? Contohnya seperti saya cantik. Cantik adalah bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Itu kan? Oleh karena itu, bila kalimat tersebut tidak mempunyai kata kerja, maka kita mencari bantuan. Yaitu dengan pelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang kata kerja penghubung, yaitu linking verb, atau biasa kita sebut dengan to be. Nah, sekarang karena tadi subjeknya I diikuti oleh kata sifat beautiful, sedangkan beautiful itu bukan kata kerja, maka kita harus mencari kata kerja bantu, yaitu linking verb. Nah, sekarang I gandengannya biasanya itu apa? To be daripada I, berarti I. Berarti yang benar adalah I am beautiful. Seperti itu, kan? Karena apa? Karena M inilah pengganti daripada kata kerja tadi. Nah, kalau I study, I subject, sedangkan study itu predikat, untuk I am beautiful, I-nya subjek, M-nya itulah yang kita sebut dengan predikatnya. Seperti itu. Jadi ingat, setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus mempunyai kata kerja. Ya, kalau tidak mempunyai kata kerja, maka kita gunakan kata kerja bantu atau kita sebut dengan linking verb. Dan linking verb itu kita sesuaikan dengan waktu. Apa itu waktu? Dalam bahasa Inggris? Time. Time. Tapi untuk pelajaran yang sekarang, ya, berkaitan dengan waktu, dalam bahasa Inggris ini kita sebut dengan tenses. Ya kan? Kalian kan sudah paham nih tenses nih. Dari kelas 10, kelas 11 itu sudah diajarkan tenses-tenses kan? Sebagai contoh simple present dan seterusnya kan? Nah, jadi kita kembali lagi yang tadi. Ya. I study. Saya belajar. I subject, study, predikat. I am beautiful. Ingat di situ, I am beautiful. Ya. Nah, berkaitan dengan tenses tadi, I am beautiful dengan I study, ini masuk ke tenses apa? Ada yang tahu nggak? I am beautiful, I study. I subject, study adalah kata kerja bentuk keberapa? Study. Bentuk kata kerja ke berapa? Study kata kerja bentuk keberapa? Halo. Satu. Ke satu. Ya. Keduanya, kata kerja bentuk kedua, the second formnya? Studying.
No. Study. Studied. Ya, studied. The third formnya, kata kerja bentuk ketiganya. Studying. Hah? Studied. Karena dalam kata kerja itu ada kata kerja beraturan, ada kata kerja tidak beraturan. Oleh karena itulah tadi, kenapa penting banget itu kata kerja harus kita kuasai. Karena ya itu tadi, karena kita setiap membuat kalimat itu harus ada kata kerjanya. Kalau tidak ada kata kerjanya, kita mencari bantuan kata kerja tadi, yaitu dengan to be, pengganti daripada kata kerja. Nah, sebagai contoh tadi, I study, study kata kerja bentuk pertama, diikuti oleh subjek I. Itu tensisnya masuknya apa? Simple present, simple past tense, simple future, dan seterusnya. Masuknya ke tensis apa? Simple present tense. Simple? Present tense. Simple apa? Simple Tense. Simple present tense. Simple present tense itu subjek diikuti kata kerja bentuk ke satu. Nah, kita lihat contoh yang tadi. Saya cantik. I am beautiful. Ya, I am beautiful. Sama. Untuk to be juga, ini sama juga dengan verb tadi. Ada bentuk satu, ada bentuk kedua. M itu adalah kata bantu bentuk simple present, yaitu pertama. Oleh karena itulah, I am beautiful adalah masuk ke tensis simple present tense. Ya, study, studied, studied. Study bentuk pertama, studied the second form, studied the third form. M bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Bentuk past tense-nya. Ada yang ngerti nggak? Past tense itu yang udah lalu ya, Pak? Iya. Is, MA itu adalah bentuk pertama yang kita gunakan dalam bentuk simple present tense. Untuk past tense-nya kita gunakan apa? Was sama wiri. Hah? Was. Was dengan? Ya, was dengan were. Ya, was dengan were. Nah, itulah ya pengganti kata kerja dalam bentuk past tense-nya. Sebagai contoh, saya cantik tadi. I am beautiful. Nah, hari ini saya cantik. I am beautiful. Kemarin kan kita belum tahu apakah kita cantik atau enggak kan? Atau besok kita kan belum tahu cantik atau enggak. Jadi I am beautiful, saya cantik sekarang, hari ini. Kemarin berarti kita tidak menggunakan kata M lagi karena bentuknya sudah lampau, past tense. Jadi yang benar adalah I was beautiful. Jadi kalimat I was beautiful itu menunjukkan kalimat lampau, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, karena kalimat tersebut mempunyai kata sifat. I was beautiful. Jadi kalau kita artikan I was beautiful, saya cantik. Kemarin bisa jadi. Atau I was beautiful yesterday. I am beautiful now. Saya cantik sekarang. Was, saya cantik kemarin. Dan seterusnya. Kalau besok kita akan cantik, berarti bunyinya menjadi I. Dan seterusnya ya, belum kita bahas ya. Begitu juga tadi dengan I study. I studied.
Ya, I studied. Saya belajar kemarin. Walaupun kalimat tersebut tidak tercantum keterangan waktu yesterday, karena kata kerjanya diikuti kata kerja bentuk kedua, kita sudah bisa membedakan mana kalimat yang sekarang, mana kalimat yang kemarin, mana kalimat yang akan datang. Seperti itu. Jadi kemarin banyak kalimat-kalimat yang kalian buat, tugas yang sudah di-share di Google Classroom, walaupun setiap kelas tuh baru 2-3 yang kumpulin, itu saya periksa itu masih banyak yang tidak sesuai atau yang masih salah. Oleh karena itu, untuk supaya kalian dalam bahasa Inggris ini benar-benar paham, apa namanya itu syaratnya sebenarnya hanya satu, harus banyak membaca. Baca apa? Bukan baca bahasa Indonesia, tidak. Mau nggak mau kalian harus banyak baca tulisan atau cerita-cerita dalam bentuk bahasa Inggris. Karena dengan membaca, terus membaca rutin, membaca itu lambat laun kata-kata tersebut itu nanti akan nempel sendiri. Kalian akan paham sendiri. Walaupun mungkin artinya belum paham, belum tahu, tapi karena bahasa Inggrisnya kita sudah tahu, nanti gampang tinggal lihat kamus. Oh, ini artinya ini, langsung paham. Dan ingat juga, untuk belajar bahasa Inggris ini, kalian bacanya jangan dalam hati. Jangan disamakan dengan baca surat. Baca WA. Kalau baca WA dalam hati. Kalau kita membaca dalam bahasa Inggris di dalam hati, itu semua tulisan dalam satu halaman itu akan cepat sekali selesainya. Bahkan benar sekali menurut kita yang baca. Jadi nanti di rumah belajar bahasa Inggris, baca kalimat, baca teks, baca surat, dan seterusnya dalam bahasa Inggris, tapi dengan suara yang keluar atau suara yang keras. Masuk kamar, kunci kamarnya, baca yang keras-keras. 1 hari 10 menit saja. Mudah-mudahan orang tua kalian nggak tambah bingung. Duh, anakku kena apa lagi? Itu masuk kamar, jerat-jerit pakai bahasa Inggris, seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanya enggak? Hah? Halo? Ya? Mau contoh kalimat pakai past tense. Kalimat Past tense. pasten. Bukan pakai tuh. Pakai satunya apa tuh? Apa itu? WERE-nya tuh. Dibacanya apa sih? Were ya, were. Ya. Jadi kalaupun kalian umpamanya bingung bacanya, bisa dilihat di Google sebetulnya, nanti baru di suaranya itu dipencet, nanti suaranya akan keluar sendiri nanti untuk belajar ya, untuk belajar ininya, cara bacanya. Nah, sebagai contoh karena tadi teman minta, sebagai contoh tadi kata bahasa Indonesianya itu saya cantik. I am beautiful. Ya. Nah, sekarang kita rubah subjeknya. Bukan saya, tapi dia perempuan. Bunyinya menjadi dia perempuan. He, kalau dia perempuan itu he atau she? She. Dia cantik. Dia perempuan cantik. Bahasa Inggrisnya? Hah? He beautiful or she beautiful?
Si beautiful, Pak. Beautiful girl. Oke. Si beautiful. Kalimat tersebut beautiful itu tadi masih ingat nggak? Beautiful itu kata kerja bukan? No, ya kan? Yaitu adjektif kata sifat. Kan tadi juga sudah saya katakan, Bapak katakan, bila kalimat tersebut tidak diikuti kata kerja, melainkan diikuti kata benda, diikuti kata sifat, diikuti keterangan dan seterusnya, maka kita harus gunakan kata bantu, to be. Kan seperti itu. Sebagai contoh, I am beautiful. Jadi kita tidak boleh mengatakan I beautiful. Karena beautiful bukan kata kerja. Maka kita gunakanlah am, pengganti daripada kata kerja. Nah, sekarang si, dia, cantik. Cantik tadi kan sama beautiful tidak kata kerja. Diikuti subjeknya adalah si. Berarti kita harus meminjam atau menggunakan to be. Yaitu is. Oke, right. Is. So, jadi bunyinya menjadi she is beautiful. Nah, she is beautiful. He is handsome dan seterusnya. Nah, itu is ma. You are beautiful. You are handsome. You are bla 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 bla. Is ma itu digunakan dalam bentuk sekarang atau simple present tense. Nah, untuk kalimat past tense maka kita gunakan was dan were. Ya, was dan ya. For example, I was handsome. I was beautiful. I was apa? Smart. Dan seterusnya. Itu sekarang. Kalau kemarin berarti I was. Subjeknya I, kita gunakan was. If the subject he, she, it, kita gunakan apa? Nah, seandainya subjeknya he, she, it diikuti beautiful, kita gunakan was atau were? Kita gunakan was. Ya, was. If the subject they, you, we, so we use were for this sentence. Barulah kita gunakan were untuk atau apabila subjeknya you, they, and we. Seperti itu ya. Itu untuk kalimat past tense-nya. Future tense, Kak. Ya. Kalau future tense, Future tense yang akan datang. Oke. Nah, ini contoh lagi. Saya cantik besok. Saya cantik besok. Saya akan bekerja besok. Atau saya bekerja besok. I will. Tadi bekerja ya? Ya. Work. I will Tomorrow. work. I will work tomorrow. Ya kan? I will work tomorrow. I subject, will kata bantu untuk future, study kata kerja bentuk pertama, ikuti keterangan waktu tomorrow. Ya, kenapa? Karena setiap di situ ada kata bantu will,
harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Itulah yang kita sebut dengan future tense. Nah, bagaimana untuk kalimat yang tidak mempunyai kata kerja? Sama. Kita menggunakan atau meminjam kata bantu tadi, to be, yaitu be. Seperti contoh di sini, be digunakan pada kalimat future tense yang tidak mengandung tindakan non-action sentence, yaitu kalimat yang membicarakan situasi atau keadaan yang berlangsung di waktu yang akan datang. Be sendiri ditempatkan setelah kata kerja bantu shall atau will. For example, I am beautiful. For the future tense, I can be. Ayo, gimana yang benar? I will Betul. be beautiful. I I will shall be beautiful. Jadi, be kita gunakan be yaitu setelah kata shall atau will. Jadi bisa diikuti kata sifat, kata kerja not verb, kata benda or adverb. Oke, I will be beautiful. I will study. I will work. I will run. Di situ kata run karena kata kerja, maka will tidak diikuti kata be. Tetapi I will be handsome. I will be smart. I will be bla bla bla. Selain kata kerja, maka setelah will or shall kita letakkan be di situ. Understand? yes. Yes. Aja yes baik ya. Ini si siapa? Winda Septiani. Winda, can you hear me? Halo Win. Firda aku Pak. Firda aku Pak. Firda atau Winda? Firda. Ya, Firda Septiani. Halo Firda. Iya Pak. Firda. Kenapa Siti Apriliana Wati. Halo Winda. Firda, Pak. Firda, listen to me. Firda, listen to me. For next week ya, untuk minggu yang akan datang, please ikuti belajar bahasa Inggris dengan benar. Jangan sambil tiduran. Firda. Ya. Nggak boleh ya. Santai kan Pak. Hah? Santai boleh tetap, tapi kita harus menjaga ya. Pakai gitu, pakai kerudung biar kelihatan beautiful. Untuk yang cowok-cowoknya handsome, rapi, rambutnya juga dirapikan dan seterusnya. Turun pada adus kuno Pak. Bisa bau sampai sini. Oke. Karena tadi bagian IT juga sudah ngasih tanda-tanda sudah habis katanya waktunya, makanya enaknya memang tatap muka ya dibandingkan dengan daring. Kalau daring tetap kita tidak maksimal belajarnya. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa supaya nih
minggu depan atau bulan September kita sudah tatap muka. Amin. Supaya Amin. ya supaya enak ya, tidak kalian juga mungkin di rumah karena Zoom harus mengeluarkan dana buat usaha ya mengikuti pembelajaran ini juga, karena kalau lama juga ya lumayan habisnya seperti itu. Oleh karena itu saya mohon sama kalian semua, tugas yang saya berikan silakan dikerjakan, terus dikirim di Google Classroom. Nanti satu persatu akan saya koreksi. Terus kalau kalian memang masih juga belum paham soal apapun itu dalam bahasa Inggris, boleh ditanyakan ke Google Classroom. Ya, atau langsung japri ke saya lewat WA juga nggak apa-apa. Nanti akan saya balas. Ya, untuk yang lainnya semuanya. Nah, ini baru berapa partisipannya? Baru 58 ya? Padahal kita ini semuanya ada 8 kelas. Bayangin tuh 8 kelas dikali 36. Banyak kan? Tuh yang ikut baru 89. Yang lainnya pada kemana tuh? 2 kelas aja nggak ada yang ikut. Turu, Pak. 9. Ya itu tadi, tidur aja kerjaannya. Mending kalau bantu orang tua ya. Iya. Ya. Oke. Thank you for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Next week. Yes.